busil lakum. Kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara membuat baju perang. Lituhsinakum min ba'sikum, agar menjaga kalian dalam peperangan kalian. Fahal antum syakirun? Ya, maka hendaknya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga diberi keberkahan dalam waktu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Khuffifa ala Daud alaihissalam Al-Quran." Nabi Daud dimudahkan ringan untuk baca Zabur atau baca Taurat. Kalau baca sangat ringan, mudah. Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Dia perintahkan anak buahnya, pasang pelana pada kudaku atau pada ontaku, pasang pelana. Fayaqra'ul Qur'an, maka dia baca qiraat, itu baca Zabur atau Taurat, qabla an tusraj dawabu, sebelum pelananya dipasang. Orang pasang pelana cepat atau tidak? Cepat tinggal pasang. Tetapi kata Nabi, para ulama menjelaskan maksud hadis ini, Allah beri keberkahan bagi Nabi Daud. Waktu yang pendek itu jadi lama bagi Nabi Daud alaihissalam. Ya, Allah yang mengatur waktu, Allah yang mengatur apa? Mengatur bumi. Bumi tadi dalam hadis disebutkan tatkala ada seorang orang yang membunuh 100 nyawa ingin bertobat, kemudian dia berjalan menuju ke negeri yang lain ingin bertobat. Kemudian dia mati di tengah jalan, datanglah dua malaikat, satu malaikat maut, satu malaikat rahmat. Mereka bersengketa, akhirnya dikatakan ukurlah jarak antara mayat orang tersebut ke arah kampung lamanya dengan jarak dia ke arah kampung yang dia tuju. Mana yang lebih dekat, maka serahkan ke kampung tersebut. Kalau ternyata lebih dekat kepada kampung lamanya, maka dia masuk neraka jahanam. Kalau ternyata lebih dekat mayatnya menuju kampung yang orang-orang saleh, maka dia masuk surga. Maka Allah perintahkan bumi yang di sini menjadi apa? Panjang, yang sana menjadi apa? Pendek. Allah mampu. Makanya sebagian ulama mengatakan, disebutkan dalam sebagian salaf, seperti disebutkan bagaimana sebagian sahabat atau sebagian salaf satu rakaat baca 30 juz. Atau sebagian salafus saleh satu malam dia hantamkan Al-Quran. Ada satu hari 3 kali khatam. Gimana caranya? Kita bilang bisa jadi seperti Nabi Daud alaihissalam. Dia baca Zabur waktu panjang, tapi orang lihat cuma sebentar. Cuma sekedar mau naruh apa? Pelana bagi hewan tersebut. Ternyata makanya dikatakan oleh Nabi tadi khuffifa ala Daud. Diringankan bagi Daud sehingga dia baca, Allah berkahi waktunya. Seakan-akan waktunya singkat tapi sudah banyak yang dia baca. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga ya, Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan, di antaranya suaranya yang indah. Sudah kita sebutkan tadi di awal bagaimana Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Tatkala Nabi mendengar bacaan Abi Musa al-Asy'ari dengan suara yang sangat indah, maka Nabi berkata, sungguhnya engkau telah diberikan keindahan suara di antara keindahan-keindahan suara dari Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja ya. Kemudian di antara kelebihannya tadi disebutkan wa fasl khitab, dia diberikan kelebihan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan persengketaan. Allah sebutkan ya, di antara persengketaan yang pernah terjadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 21 dan seterusnya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab." Dan adakah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang bermasalah, bersengketa ketika mereka memanjat pagar. Jadi Nabi Daud alaihissalam masuk di tempatnya ada pagar dan dia hendak beribadah kepada Allah. Dia sedang tidak melayani orang bersengketa. Tahu-tahu ada 2 orang yang manjat pagar kemudian masuk menemui Nabi Daud ya, tanpa minta izin. Ada yang mengatakan 2 orang ini adalah jelmaan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua Israiliyat, tidak dijelaskan. Tapi dia loncat dari pagar kemudian ketemu Nabi Daud. Kata Allah, "Idz dakhalu ala Daud." Tatkala mereka bertemu dengan Nabi Daud, fafazi'a minhum, maka Nabi Daud pun kaget, takut dengan mereka. Nabi Daud bukan
Dia orang jago, kuat, tapi ada orang bisa menembus kerajaannya, kemudian sampai loncat pagarnya masuk ke, dia kaget, ini siapa ini? Kok bisa? Mungkin penjaga-penjaganya semua apa? Lewat. Qalu la takhaf, kata mereka, jangan takut wahai Daud. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tusyid wahdina ila sawa'is sirat. Kata mereka, janganlah kau takut wahai Daud. Kami hanyalah dua orang yang saling bersengketa. Salah seorang dari kami berdua telah berbuat zalim kepada yang lainnya. Maka berilah keputusan di antara kami dengan adil, dan janganlah kau menyimpang dari kebenaran, dan tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Ternyata mereka tahu Nabi Daud adalah seorang qadhi, seorang hakim yang selalu menyelesaikan permasalahan. Mereka punya masalah, ingin mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka satu cerita, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Yang satu berkata, ya Daud, saudaraku ini dia punya 99 ekor betina, kambing betina, dan aku punya 1 ekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu kepadaku. Akhirnya dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Kambingku diambil oleh dia, biar saya ngurus kambingmu. Nabi Daud alaihissalam langsung memberi keputusan. Setelah mendengar satu orang ini mengeluh, bercerita, kata Nabi Daud, qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa qalilum ma hum. Maka Nabi Daud berkata, sungguhnya orang ini telah berbuat zalim kepadamu tatkala dia meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambing-kambingnya. Secara zahir ini orang tamak. Sudah punya kambing 99, ente punya kambing cuma apa? 1, dimintain lagi. Apa enggak cukup 99? Nabi Daud langsung beri keputusan. Wa dhanna Daud, ternyata Nabi Daud salah memberi keputusan. Kata Allah, wa dhanna Daud annama fatannah fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Maka Nabi Daud pun tahu bahwasanya kami sedang mengujinya. Ini yang menguatkan, ini ujian dari Allah. Bahwasanya dua orang tersebut adalah apa? Malaikat. Maka Nabi Daud pun beristighfar kepada Rabb-Nya, kemudian dia sujud dan bertobat kepada Allah. Ini di antara sifat Nabi Daud, awwab, begitu tahu salah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan Nabi Daud dalam kisah ini? Tidak ada hadis yang sahih menjelaskannya. Apa kesalahannya? Zahirnya keputusan Nabi Daud sudah benar. Ini 99 sudah punya kambing, kenapa minta lagi apa? 1. Ya, kita enggak tahu apa kesalahannya, tapi sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan, kesalahan Nabi Daud cuma 1 aja. Dia segera memberi keputusan sebelum mendengar pihak yang kedua berbicara. Paham? Ini kan 2 orang, satu punya kambing 99, satu punya kambing apa? 1. Yang mengeluh yang punya kambing 1, seakan-akan dia terzalimi. Dia mengatakan, ya Daud, ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya cuma 1. Kemudian dia minta lagi kambingku. Nabi Daud langsung berpendapat, berarti yang punya 99 kambing yang salah. Harusnya dia diam dulu, mendengar dulu dari kambing yang punya kambing 99, biarkan dia sampaikan hujahnya. Ini, namun saya katakan ini cuma pendapat tentang menjelaskan kesalahan Nabi Daud alaihissalam, tapi tidak ada dalil yang tegas yang sahih tentang masalah ini. Namun inilah yang kira-kira agak mendekat kepada kebenaran, ya. Nabi Daud hanya lupa untuk mendengar dari pihak yang kedua. Dia hanya mendengar dari pihak yang satu, mengambil zahir perkataan orang yang punya kambing 1 tadi, sehingga dia membela orang yang punya kambing 1 tadi. Ternyata dia salah dalam memutuskan hukum, maka dia pun sujud, tersungkur di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali kepada Allah. Kata para ulama, Daud alaihissalam berdosa. Kemudian dia kembali kepada Allah, dan setelah dia berdosa, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang tidak pernah dosa, selalu berbuat soleh, berbuat amal soleh, dengan orang yang pernah berdosa kemudian bertobat, mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini khilaf di kalangan para ulama. Contoh si A dan si B. Si A selalu soleh baik. Si B ini dia baik, tiba-tiba tengah jalan dia maksiat. Kemudian dia maksiat, dia membangkang, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia kembali soleh lagi. Nah, setelah dia bertobat dari dosanya, mana lebih afdal, si A atau si B?
Si A atau si B? Si C bukan?